Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisu Lastri dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201224. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi yaitu Ibu Lelinin Malasari SPD MM dan Bapak Pulje Pulung Puryana SE MSI. Video ini berisi tentang pengamatan atau observasi terhadap suatu individu dalam organisasi yang dikaitkan dengan materi mata kuliah perilaku organisasi. Di antaranya 1. Dasar-dasar perilaku individu. 2. Nilai dan sikap. 3. Kepribadian dan emosi. Dan yang terakhir keempat yaitu persepsi dan pengambilan keputusan. Salah satu organisasi yang saya pilih yaitu organisasi masyarakat yang berada di lingkungan saya. Organisasi tersebut merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan, terutama bergerak di bidang usaha dan kesejahteraan sosial. Setidaknya ada 4 tujuan dari organisasi tersebut. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda. Yang kedua yaitu kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda di desa atau kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh, serta berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda. Dan yang terakhir, pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan. Fungsi organisasi. Yang pertama, mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya di generasi muda. Yang kedua, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda. Yang ketiga, meningkatkan usaha ekonomi produktif. Yang keempat, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang kelima, menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal. Yang keenam, memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota organisasi. Kurang lebih terdapat 40 orang anggota dalam organisasi ini. 25 orang aktif dan beberapa lainnya merupakan anggota FASIP. Namun, yang akan saya amati hanya 5 individu saja yang merupakan anggota aktif dan berpengaruh dalam organisasi ini. Yang pertama, ketua. Tugas dari seorang ketua adalah memimpin. Ini merupakan posisi paling tinggi dari struktur organisasi. Seorang ketua juga tugasnya menjadi perwakilan jika diundang dalam suatu acara, misalnya menghadiri upacara. Ketua memiliki tanggung jawab paling besar di lain posisinya yang begitu tinggi. Ia juga bertanggung jawab menjaga kesatuan anggota-anggotanya agar tak tercerai-berai. Dasar-dasar perilaku individu pada ketua dari hasil yang sudah diamati. Berjenis kelamin laki-laki, berusia 24 tahun, bekerja di suatu perusahaan farmasi, dan berstatus belum menikah, memiliki produktivitas yang tinggi yang memungkinkan untuk mangkir kecil. Yang kedua ada nilai dan sikap.
Nilai dari ketua ini yaitu jika diamati riang, terbuka, dan menyukai kebebasan. Yang dimaksud kebebasan di sini yaitu bebas dan terbuka dalam mengemukakan pendapat dan ide-ide baru untuk perkembangan organisasi. Sikap. Sikap yang ditimbulkan terhadap suatu objek jujur dan dikatakan sebenar-benarnya tanpa memikirkan perasaan orang lain. 3. Kepribadian dan emosi. Kepribadian yang dimiliki yaitu ekstrovert dan mudah bergaul. Emosi, sulit menahan emosi jika sudah marah. Yang keempat, persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi, memiliki persepsi yang dominan mengikuti kata orang tanpa melihat kebenaran. 2. Pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah dengan setiap anggota. Yang kedua ada wakil ketua. Karena wakil ketua, maka tugasnya tidak jauh berbeda dengan ketua. Hanya saja ia lebih dibutuhkan saat ketua berhalangan. Dasar-dasar perilaku individu wakil ketua. Berjenis kelamin laki-laki, berusia 22 tahun, seorang mahasiswa dan berstatus belum menikah. Memiliki produktivitas yang tinggi, kemungkinan untuk mangkir kecil. Nilai dan sikap wakil ketua. Nilai: jujur, humoris, dan terbuka. Karena kehumorisannya dapat mencairkan suasana menjadi riang dan gembira saat diadakan rapat. Sikap: selalu excited terhadap sesuatu apa yang dilihatnya. 3. Kepribadian dan emosi. Kepribadian: memiliki kepribadian ekstrovert sehingga mudah bergaul. Emosi: dapat mengontrol emosi jika marah. 4. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi: melihat sesuatu sesuai apa yang dilihat dan yang didengar. Pengambilan keputusan: terlalu tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan. 3. Sekretaris. Sekretaris bertugas mengatur keluar masuknya uang dengan mencatat pengeluaran maupun pendapatan. Ia bekerja bersama bendahara dalam pengaturan uang. Namun, sekretaris juga bekerja pada ketua. Tugasnya dengan menandatangani keluar masuknya, pengurus-pengurus, dan mengkoordinasi seluruh penyelenggaraan organisasi, meliputi administrasi maupun tata kerja. Dasar-dasar perilaku individu yang dimiliki sekretaris. Berjenis kelamin perempuan, berusia 22 tahun, seorang mahasiswi dan berstatus belum menikah. Kreatif dan berwawasan luas, kecil kemungkinan untuk mangkir. 2. Nilai dan sikap. Nilai: terbuka, humoris, dan mudian. Terlalu perasa hingga membuat mudinya cepat berubah. Sikap: sikap yang ditimbulkan sesuai kenyataan. Bila suka akan cenderung bahagia dan tidak suka akan meninggalkan objek tersebut. 3. Kepribadian dan emosi. Kepribadiannya ekstrovert sehingga mudah bergaul. Emosi: sulit mengontrol emosi ketika marah. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi: selalu mengikuti kata orang dalam melihat sesuatu. Pengambilan keputusan cenderung mengikuti perintah ketua. Bendahara. Seperti bendahara kebanyakan, tugas bendahara di organisasi adalah mengatur keuangan. Ia mengatur uang bersama ketua dan sekretaris. Mereka menjadi tim kerja keuangan atau TKK. Dasar-dasar perilaku individu bendahara. Berjenis kelamin perempuan, berusia 25 tahun, bekerja di perusahaan retail dan belum menikah. Tingkat produktivitas tinggi dan kemungkinan mangkir besar. Nilai dan sikap. Nilai: bertanggung jawab, ramah, dan jujur. Sikap: apatis terhadap apa yang terjadi di lingkungan. 3. Kepribadian dan emosi. Kepribadian: ekstrovert dan mudah bergaul. Emosi: dapat mengontrol emosi dengan baik. 4. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi: melihat dengan apa adanya. Pengambilan keputusan: cenderung mengikuti ketua dan anggota. Wakil bendahara. Bertugas membantu, menggantikan, bertanggung jawab pada bendahara utama di dalam tugasnya. Tentu saja wakil bendahara hal yang diurus juga tentang keuangan atau kekayaan milik organisasi.
Dasar-dasar perilaku individu wakil bendahara. Berjenis kelamin perempuan, berusia 20 tahun, seorang mahasiswi dan belum nikah. Tingkat produktivitas tinggi dan kemungkinan mangkir kecil. Nilai dan sikap. Nilai: bertanggung jawab, ramah dan jujur. Sikap: peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan. 3. Kepribadian dan emosi. Kepribadian introvert, emosi, dapat mengontrol emosi dengan baik. 4. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi: melihat dengan apa adanya. Pengambilan keputusan cenderung mengikuti ketua dan anggota. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.